Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami persilakan Anda untuk berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ilmi Pakarti selaku Equity Sales NH Korindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Ibu Ilmi. Selamat sore, apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Pak David. Terima kasih Ibu Ilmi sudah meluangkan waktu untuk IDX Channel. Hari ini di harga saham gabungan pergerakannya cukup impresif meskipun memasuki perdagangan di sesi kedua ataupun jelang penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas. Kita akan coba ulas dari sisi teknikal terlebih dahulu. Ibu Ilmi, bagaimana Anda melihat intraday pergerakan indeks harga saham gabungan tadi sempat ke level tertinggi di 7365? Oke, thank you Mas David. Jadi kalau kita perhatikan tadi untuk indeks harga saham gabungan itu sempat ditutup, sempat dibuka dengan gap ya, Mas David. Lalu sempat terkoreksi dan sekarang posisi IHSG saat ini penguatannya memang tidak seimpresif waktu sesi pertama. Jadi waktu sesi pertama sempat ke 7.365, lalu akhirnya dia semakin turun gitu. Dan saat ini dia untuk penguatannya sekitar 1,5% ya, Pak David. Baik, kalau kita perhatikan IHSG ini. Ya, silakan dilanjutkan Ibu. Kalau kita perhatikan untuk IHSG masih ada ruang, ya sebenarnya masih ada ruang untuk menguat, untuk menyentuh resistennya di resisten tertingginya di tanggal 5 Januari kemarin itu di 7.400. Tapi kalau kita perhatikan ada potensi untuk IHSG ini akan bergerak sideways terlebih dahulu ya, Pak David. Oke, apakah proyeksi ini berdasarkan dari habit biasanya mungkin dari kebiasaan karena di jelang libur akhir pekan hari ini udah naik tinggi, besok kecenderungan lebih ke arah profit taking? Iya, kalau melihat hari ini, besok itu kan Jumat ya, Pak David. Jadi kemungkinan ada aksi profit taking dan juga untuk posisi IHSG ini memang juga sudah cukup tinggi. Ada potensi penguatan tapi terbatas dan hopefully IHSG kita mampu menembus area 7.400 karena area 7.400 itu merupakan area kritikal untuk IHSG. Ada resisten kuat di sana. Semoga IHSG tidak kembali turun dan melemah yang dalam seperti kemarin-kemarin. Baik, bagaimana Anda melihat penguatan indeks harga saham gabungan ini? Apakah memang respon dari pelaksanaan Pilpres di 2024 yang sampai sejauh ini bisa dikatakan berjalan dengan lancar dan aman begitu? Ataupun mungkin keinginan pasar atau pasangan tertentu secara quick count atau lead count masih memimpin sampai sejauh ini merupakan keinginan juga dari para pelaku pasar, artinya sesuai ini dengan prosedur yang diharapkan, Ibu Ilmi? Oke, kalau kami melihat bahwa potensi pemilu satu putaran ini merupakan keinginan oleh pelaku pasar, karena kalau kita lihat kemarin menjelang pemilu market itu cenderung wait and see, dan untuk saat ini ada potensi bahwa pemilu itu akan satu putaran. Jadi untuk uncertainty atau ketidakpastian itu semakin menipis dan sudah mulai kelihatan untuk arah market itu mau kemana dan kebijakan dari calon presiden ini mau kemana. Jadi kalau saya rasa pelaku pasar cukup happy dengan hasil pemilu ini, potensial satu putaran dan juga untuk arah kebijakan sudah mulai terlihat dan pelaku pasar sudah tidak ragu-ragu lagi untuk mengambil keputusan. Jadi ini bisa jadi respon positif dari hasil pemilu kemarin. Oke, hal ini juga tergambar dari beberapa sektor yang dinilai akan terdampak dari perbankan big cap, kemudian infrastruktur terutama konstruksi, kemudian juga emiten-emiten hilirisasi tambang, kemudian konsumer yang juga merupakan salah satu program dari pasangan Capres dan Cawapres yang ikut dalam Pilpres di 2024. Saya mau ke perbankan terlebih dahulu, Ibu Ilmi, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan untuk BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI yang hari ini kembali mencatatkan rekor all-time high-nya. Nah,
Berkaca juga dari perdagangan sebelumnya, ketika dari saham ini menyentuh all time high-nya, besok di perdagangan hari esok lebih cenderung akan tertekan meskipun pelemahan juga tidak terlalu signifikan dan perbankan big cap masih bergerak di level atas. Analisis Anda? Oke, kalau kita perhatikan untuk perbankan big cap ini kan sudah kembali menyentuh all time high-nya lagi ya, Pak David. Jadi saya rasa untuk perbankan big cap ini harus lebih berhati-hati karena kalau kita perhatikan untuk saham-saham seperti BBRI itu juga ada gap. BBRI, BBCA itu banyak terjadi gap. Bahkan tadi gapnya belum sempat tertutup. Kalau kita perhatikan contohnya BBRI itu dia open gap lalu dia melemah hampir menutup gapnya tapi belum sempat menutup gapnya dia sudah pullback kembali menguat tapi masih belum sempat tertutup, jadi kemungkinan di hari besok bisa jadi untuk gap dari Big Bang ini tertutup. Jadi bisa berhati-hati dulu kalau misalnya sudah ada posisi dan sudah profit, ada baiknya untuk dipertimbangkan untuk taking profit terlebih dahulu. Baik, lebih ke arah sebagian tidak Ibu Ilmi, kemudian nanti dengan potensi dividen jumbo di 2024 disarankan untuk buyback kembali untuk perbankan big cap. Iya, bisa dipertimbangkan untuk buyback kembali setelah dia menyelesaikan koreksinya. Kalau semisal gapnya sudah tertutup itu bisa beli kembali, Pak David. Kalau saya lihat. Baik, saya akan coba ulas dari salah satu perbankan big cap yang hari ini naiknya cukup tinggi, BMRI, Ibu. Di 7.200 penutupan, intraday hari ini sempat ke 7.375. Arahnya akan kemana? Support dan resistennya. Singkat saja, Ibu Ilmi. Oke, baik. Kalau saya lihat BRI ini kan sebenarnya sudah menyentuh all time high-nya ya. Untuk support terdekat dari BBRI ini ada BMRI, di Ibu Ilmi. area. Halo Ibu. Sorry, maaf maksud saya BMRI. Ya. Itu ada di 6.950 ya, Pak David. Sementara untuk resisten tertingginya ada potensi BRI ini menyentuh ke angka 7.500 ya. Baik, yang belum berpartisipasi juga tidak masalah memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi nantinya mengingat potensinya masih ke 7.500. Ya, betul. Oke, analisis dari saham-saham perbankan big cap ada potensi koreksi sehat terlebih dahulu, sementara posisi penguatan masih akan terus berlanjut, trennya masih bullish, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan investor dan pemirsa IDX Channel. Ibu Ilmi, sebelum saya update posisi penutupan sesi kedua yang cukup menarik, sektor lainnya yang hari ini mengalami penguatan signifikan dari infrastruktur, terutama dari BUMN karya, mengingat Wika dan WSKT disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Kita akan coba bahas. Saya mau ke PTPP terlebih dahulu, Ibu. Hari ini naiknya cukup tinggi, 24,44%. Apakah memang ekspektasi ini kelanjutan infrastruktur IKN akan terus berjalan? Kemudian dari sisi teknikal, PTPP ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Dari sisi harga juga sudah mengalami tekanan yang cukup hebat untuk PTPP. Oke, kalau kita perhatikan hari ini PTPP ada impulsive candle, Marubozu candle, dan kalau kami lihat PTPP ini masih ada potensi untuk menguat ke resisten terdekat di area 640. PTPP merupakan salah satu emiten yang mendapat sentimen positif terkait potensi proyek IKN yang akan dilanjutkan ya, Pak David. Oke, penutupan hari ini PTPP di 560 menguat di 24,44%. Masih ada ruang penguatan dengan target resisten selanjutnya di Rp640 per saham. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.